Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tarisa Zekia Ivana dengan NIM 2018-210327. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Modal Kerja, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Profitabilitas pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Latar belakang dari penelitian ini adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh labanya yang disebut dengan profitabilitas. Profitabilitas dapat digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba melalui semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan seperti aset lancar dan kewajiban lancar. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, menunjukkan bahwa posisi pemilik perusahaan akan semakin kuat, karena laba bersih yang didapatkan perusahaan semakin besar, demikian pula sebaliknya. Rasio profitabilitas dapat diukur salah satunya dengan menggunakan ROA atau Return on Asset. ROA merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan atas jumlah keseluruhan aset yang tersedia di perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Dalam penelitian ini, menggunakan Return on Asset atau ROA sebagai proksi dari profitabilitas karena Return on Asset dapat menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimiliki. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Ukuran dalam sebuah perusahaan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan tambahan modal dari dana eksternal ketika mendanai kegiatan operasional perusahaan. Ukuran perusahaan digunakan perusahaan sebagai rasio untuk melihat informasi atau gambaran mengenai besarnya seluruh total aset yang dimiliki perusahaan dalam laporan tahunannya. Perusahaan dengan aset yang besar biasanya disebut perusahaan besar, dan perusahaan tersebut akan mendapatkan peluang keuntungan yang lebih banyak, sehingga perusahaan besar seperti itu memiliki kemungkinan untuk memperoleh profit yang lebih besar juga. Penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ukuran perusahaan mengalami kenaikan, akan menaikkan profitabilitas. Sedangkan pada penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan bisa berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Perusahaan dengan aset yang besar, maka penggunaan sumber daya yang ada bisa digunakan secara maksimal dan efisien seperti digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang bertujuan memperoleh laba yang maksimal. Jumlah aset yang besar dapat menunjukkan kualitas serta kerja yang baik dari perusahaan. Selain itu, investor juga lebih tertarik untuk menanamkan modalnya ke perusahaan-perusahaan yang berukuran besar. Selanjutnya, modal kerja. Perputaran modal kerja akan berpengaruh kepada tingkat profitabilitas. Tingkat profitabilitas yang rendah bila dihubungkan dengan modal kerja dapat menunjukkan kemungkinan rendahnya volume penjualan dibanding dengan ongkos yang digunakan. Sehingga untuk menghindari itu diharapkan adanya pengelolaan modal kerja yang tepat di dalam perusahaan. Perusahaan yang dikatakan memiliki tingkat profitabilitas tinggi berarti tinggi pula efisiensi penggunaan modal kerja yang digunakan perusahaan tersebut. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa modal kerja berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menjelaskan bahwa ketika modal kerja mengalami kenaikan akan meningkatkan profitabilitas. Sedangkan penelitian terdahulu yang lain menunjukkan hasil bahwa modal kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan efisiensi modal kerja diukur dengan melihat tingkat perputaran modal kerja. Jika perputaran modal kerja lebih tinggi, maka
Kas yang diinvestasikan dalam modal kerja akan lebih cepat dikembalikan ke kas untuk memperoleh keuntungan, sehingga laba dari aliran dana atau kas yang diperoleh perusahaan dapat lebih cepat diterima dan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya, pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan dapat menjadi indikator dari pertumbuhan perusahaan, di mana pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam investasi yang dilakukan pada periode yang lalu, sehingga dapat memprediksi pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan dapat menentukan tingkat profitabilitas yang diukur melalui return on asset. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian terdahulu yang lain juga menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki hubungan positif terhadap profitabilitas dan memiliki pengaruh yang baik pada perusahaan agar sistem penjualannya berjalan dengan baik. Sehingga menggunakan rasio pertumbuhan penjualan akan berdampak langsung pada meningkatnya nilai penjualan dari perusahaan dan hal ini akan berdampak pada meningkatnya nilai profitabilitas. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis penelitian sebagai acuan awal penelitian ini yang didasarkan teori dan penelitian terdahulu. Untuk hipotesis pertama, yaitu ukuran perusahaan, modal kerja, dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Untuk hipotesis yang kedua, yaitu ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Untuk hipotesis yang ketiga, yaitu modal kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Dan untuk hipotesis yang keempat, yaitu pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama, return on asset atau ROA. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan melalui penggunaan keseluruhan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi perusahaan untuk mengelola semua aset perusahaan. Artinya, semakin besar ROA berarti aset perusahaan yang digunakan semakin efisien. Dengan kata lain, jumlah aset yang sama dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar, dan begitu pula sebaliknya. Rumus perhitungan ROA yaitu laba bersih dibagi oleh total aset. Selanjutnya ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran atau penetapan besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Pada umumnya, ukuran perusahaan adalah ukuran yang digunakan untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang berdasarkan pada total aset perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diproyeksikan sebagaimana yaitu ln of total asset. Selanjutnya, modal kerja. Modal kerja merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi perusahaan karena perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk mendanai aktivitas perusahaan sehari-hari, seperti untuk membeli persediaan barang dagangan, membayar gaji pekerja, gaji karyawan, dan lain-lain. Efektivitas penggunaan modal kerja dapat diukur dengan rasio perputaran modal kerja atau working capital turnover dengan rumus sebagai berikut, yaitu penjualan bersih dibagi oleh aset lancar yang dikurangi dengan hutang lancar. Selanjutnya, pertumbuhan penjualan. Rasio kenaikan penjualan menunjukkan persentase kenaikan penjualan tahun ini dibanding dengan tahun lalu. Semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan, maka akan semakin baik. Pertumbuhan penjualan adalah indikator penting dari penerimaan pasar atas produk atau jasa suatu perusahaan, di mana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu penjualan tahun ini yang dikurangi dengan penjualan tahun lalu dibagi oleh penjualan tahun lalu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sampel, teknik pengambilan sampel, dan metode pengumpulan data. Yang pertama adalah sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri
dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019 yang termasuk dalam kriteria. Lalu selanjutnya, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari laporan keuangan lengkap yang telah diterbitkan oleh perusahaan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang menggunakan metode kuantitatif. Metode tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan menguji hipotesis statistik, sehingga dapat mendeskripsikan secara sistematis dan faktual fakta dan hubungan antar variabel yang diteliti. Analisis ini menjelaskan masing-masing variabel yang diamati, yaitu ukuran perusahaan, modal kerja, dan pertumbuhan penjualan. Selanjutnya, yang kedua ada uji asumsi klasik. Sebelum melakukan uji hipotesis, diperlukan adanya uji asumsi klasik untuk menentukan model penelitian yang digunakan layak untuk pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah error dari model regresi yang terbentuk memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan korelasi antara variabel bebas di dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode saat ini dan sebelumnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antar variabel dengan residual dalam satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, model regresi yang baik ini adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, lalu yang ketiga ada analisis inferensial. Analisis inferensial ini digunakan untuk menyimpulkan suatu kondisi secara general berdasarkan suatu sampel. Penelitian ini menggunakan metode multiple regression analysis atau MRA yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas atau X terhadap satu variabel terikat atau Y. Nah, selanjutnya setelah memasukkan variabel pada persamaan yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya melakukan tahapan pengujian sebagai berikut. Yang pertama ada uji simultan atau uji F. Digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel size, working capital turnover, dan growth yang terdapat dalam model MRA secara signifikan yang mempengaruhi profitabilitas atau ROA. Selanjutnya yang kedua ada koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi atau R kuadrat digunakan untuk mengetahui kontribusi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya ada uji parsial, uji T sisi kanan. Digunakan untuk menguji apakah secara parsial variabel ukuran perusahaan atau size mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Lalu selanjutnya ada uji parsial, uji T dua sisi. Digunakan untuk menguji apakah secara parsial working capital turnover dan growth yang terdapat dalam model MRA secara signifikan mempengaruhi profitabilitas atau ROA. Lalu selanjutnya ada koefisien determinasi parsial R kuadrat adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan ukuran perusahaan, modal kerja, dan pertumbuhan penjualan secara parsial mempengaruhi profitabilitas. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.